Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Akan tetapi, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 7 subtema 2 pembelajaran 2. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Apa tarian khas dari suku bangsamu? Pernahkah kalian menyaksikan pertunjukan seni tari? Di dalam membawakan sebuah tarian, seorang penari akan melakukan gerakan-gerakan tarian dengan arah, hadap, serta posisi yang berbeda-beda. Penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari ini disebut pola tari. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Pada dasarnya, pola lantai dapat dibentuk melalui dua hal. Yang pertama, bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Yang kedua, bentuk pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Yang pertama, ini ada penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Dua, penari bergerak melalui garis diagonal. Yang ketiga, penari bergerak melalui garis horizontal. Yang keempat, penari bergerak melalui garis diagonal. Yang kelima, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Yang keenam, penari bergerak melalui garis lingkaran. Yang kedua, bentuk pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Yang pertama ada formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Yang kedua ada formasi penari membentuk pola lantai segi lima. Yang ketiga, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Yang keempat, formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Yang kelima, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan yang keenam, penari bergerak melalui garis diagonal. Dapat kita perhatikan pada gambar terdapat tari legong dan memegang kipas. Penari tari legong membawa kipas. Kipas ini digunakan sebagai properti penunjang gerak tari dan unsur keindahan penampilan tari. Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan kipas saat udara panas atau saat terasa gerah.
Namun, saat ini manusia telah banyak menggunakan kipas angin atau alat pendingin ruangan. Kipas angin dan alat pendingin ruangan merupakan contoh alat elektronik, yaitu alat yang bekerja menggunakan listrik. Mari kita membaca bacaan berikut ini. Judulnya, listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan melepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Dari bacaan tersebut, kita dapat mengetahui sebagai berikut. Mendapat pengetahuan ya. Listrik statis adalah yang sifatnya sementara. Contohnya peristiwa timbulnya listrik statis, yakni penggaris plastik yang digosokkan ke rambut yang kering kemudian didekatkan ke arah kertas, dipotong kecil-kecil dari kertas menempel pada penggaris tersebut. Listrik dinamis adalah bersifat tetap. Contohnya lampu yang dinyalakan dan dimatikan dengan saklar. Pada saat saklar ditekan pada lampu menyala, artinya pada saat itu listrik mengalir melalui lampu menyala, artinya pada lampu itu listrik mengalir melalui lampu. Sebaliknya, pada saat saklar ditekan dan lampu mati, aliran listrik terhenti dan tidak mengaliri lampu. Isi bacaan atau informasi penting termuat dalam suatu bacaan. Pembaca dapat memahami isi bacaan dengan membaca bacaan secara teliti, cermat, dan sungguh-sungguh. Pembaca perlu mencermati kalimat demi kalimat yang ada di dalam bacaan. Dengan demikian, dapat memahami isi bacaan, informasi, atau pengetahuan yang disampaikan oleh penulis. Setelah itu, pembaca dapat menyampaikan atau menceritakan isi bacaan kepada orang lain. Hal-hal yang perlu dicermati ketika kita mencari informasi dalam sebuah bacaan. Yang pertama, pahami isi bacaan dengan baik. Yang kedua, ingatlah masalah pokok yang dibahas dalam bacaan. Yang ketiga, ingatlah pengetahuan baru yang dianggap penting. Yang kelima, sampaikan isi bacaan dengan runtut. Dan yang kelima, gunakan kalimat efektif agar mudah dipahami oleh orang lain. Perhatikan gambar berikut. Ada lampu senter, ada kipas angin, ada setrika, dan ada lemari pendingin. Semua benda-benda ini adalah alat-alat elektronik karena benda-benda ini bergantung kepada listrik. Tanpa adanya listrik, benda-benda ini tidak dapat difungsikan. Apa yang menyebabkan alat-alat tersebut dapat bekerja? Mari kita bahas. Peralatan elektronik dapat bekerja karena adanya aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Yang pertama ada senter. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Contohnya, saat arus listrik mengalir melewati bohlam, bohlam akan menyala. Jadi, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Yang kedua, kipas angin. Energi listrik dapat dirubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Yang ketiga ada
setrika. Saat arus listrik saat melewati elemen pemanas yang ada di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Nah, di sini ada lemari es. Pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Saat ini alat elektronik menjadi kebutuhan manusia untuk mempermudah kehidupan di rumah dan di sekolah. Tentu kalian menggunakan berbagai alat elektronik. Nah, waktunya mengerjakan tugas. Yang pertama, gambarlah pola lantai yang ditunjukkan oleh penari pada gambar tari legong dan tari saman yang terdapat pada buku tema 7 halaman 59. Yang kedua, tuliskan hal-hal yang perlu dicermati ketika kita mencari informasi dalam sebuah bacaan. Tadi ada 5, bisa dituliskan. Yang ketiga, tuliskan semua peralatan elektronik yang ada di rumah kalian pada tabel berikut beserta fungsi dan identifikasilah perubahan energi yang ada. Jadi ngisinya nomor 1, 2, dan seterusnya. Nama alat, contoh lampu bohlam di rumah pasti menggunakan. Fungsinya untuk menerangi ruangan di saat gelap. Perubahan energinya dari energi listrik ke energi cahaya, dan seterusnya. Demikianlah materi kita kali ini. Berhati-hatilah ketika kalian menggunakan alat-alat elektronik karena bisa saja alat tersebut melukai tubuh kalian sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.